Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya kita lanjutkan pada koordinat kartesius selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, maka kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Pertama adalah kita menentukan jarak antara dua titik. Menentukan jarak antara dua titik. Nah, di sini ya. Di sini ini kita punya titik 0,0 ya. Ini kita punya titik Nah, ini kita punya titik di sini 0,0. Nah, kemudian yang ini kita punya titik pertama. Nah, titik kedua ini berada di titik ini 6, ke sini 8. Berarti dia berada di titik 6,8. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik ini sampai titik ini itu berapa? Jaraknya. Nah, ini kalau kita bisa, kita ada segitiga, ya kan? Dia membentuk segitiga. Berarti kalau di sini A, di sini B, berarti di sini C. Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, ya kan? Rumus Pitagoras. Nah, bagaimana cara mencari titiknya? Mencari jaraknya. Kita lihat di sini. Jaraknya 0,0 sampai 6 ini. Berarti kan jaraknya 0,00 ini ya. 0 dikurangi 6 dikuadratkan karena kita pakai rumus Pitagoras, yaitu rumus Pitagoras adalah mencari sisi miring, yaitu C kuadrat ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah 0 dikurangi 6. Nah, ini dari sini masuk ke sini ya. Ya kan? Nah, ini ada 0 kurangi 6 dikuadratkan ditambah 0 kurangi 8 dikuadratkan. Nah, kemudian sama dengan 0 kurangi 6 sama dengan negatif 6 kuadrat. 0 kurangi 8 negatif 8 kuadrat. Nah, negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 3 positif 36. Negatif 8 dikali negatif 8 sama dengan positif 64. Maka 36 ditambah 64 sama dengan 100, yaitu akar 100 adalah 10. Berarti jarak antara titik 0,0 dan dengan titik 6,8 ya, 6,8 adalah 10. Tuh. Oke, selanjutnya kita menentukan titik tengah antara dua titik. Ya, menentukan titik tengah antara dua titik. Titik tengah antara dua titik. Contoh di sini ada titik P. Ini 2,2 dan titik Q
Ini 8,6 ya, titik Q 8,6. Oke, nah titik tengahnya kan berarti berada di berapa, berapa. Oke, titik tengah antara dua ini adalah sumbu X. Kita cari sumbu X-nya dulu. Sumbu X-nya di sini 2 dan 8. Nah, kan? 2 dan 8 berarti 2 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oh, berarti dia berada di sini. Kemudian sumbu Y di sini ada P-nya di sini 2 dan Q-nya adalah 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi titik tengah antara P 2,2 dan Q 8,6 adalah 5,4. Jadi kan di sini kan tadi Y-nya ketemu 4, X-nya ketemu 5. Berarti kan di sini 5, X-nya 5, Y-nya 4. Berarti di sini. Oh, berarti di sini ada 5,4. Caranya seperti ini. Oke, selanjutnya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, posisi garis itu ya, posisi garis itu ada 1, yaitu sejajar ya, sejajar. Yang kedua, tegak lurus ya, tegak lurus. Yang ketiga adalah memotong. Yang ketiga adalah memotong. Jadi di sini adalah sejajar, tegak lurus, dan memotong. Memotong M. Jadi S T M. S itu sejajar, T itu tegak lurus, M itu memotong. Nah, contohnya bagaimana? Contoh misalnya kita di sini ada beberapa garis ya. Ini kita ada beberapa garis. Yang ini, nah, garis ini, ya, garis ini, yang garis ini adalah garis A, ya, ini garis A. Kemudian ini garis B, ini garis C, dan ini garis D. Ya. A, B, C, D. Oke. Selanjutnya bagaimanakah hubungan antara garis A ini dengan garis D? Ya. Bagaimanakah hubungan antara garis A dengan D? A garis A nah, ini garis ini adalah, jadi kalau sama ini ya, seperti A dengan D ini sejajar. Nah, sekarang kalau A dengan B, misalnya ini A dengan B, ya kan? A dengan B ini adalah tegak lurus. Nah,
A dengan B tegak lurus. Nah, sekarang kalau A dengan C juga sama. Ini tegak lurus. Nah, kalau sekarang C dan B, kalau C dengan D, C dengan B ya, C dengan D dengan B ini adalah sejajar. Nah, jadi kalau jejer sama seperti ini adalah sejajar. Kalau yang seperti ini, nah di sini dia memotong. Nah, di sini, nah ini ada 90 derajat, maka dia T tegak lurus. Kalau memotong seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti tanda X ini adalah memotong. Nah, jadi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 3, yaitu S sejajar, B tegak lurus, dan yang ketiga adalah M memotong. Jadi ada STM sejajar, tegak lurus, dan memotong. Nah, ini baru contoh A dengan D sejajar, A dengan B tegak lurus, A dengan C ini tegak lurus, kemudian B dengan C adalah sejajar, sedangkan B dengan D ini tegak lurus, C dengan D ini juga tegak lurus. Nah, bagaimana yang memotong? Ini contoh yang memotong. Ini contoh yang memotong ini ya. Ini kan dia tidak membuat sudut 90 derajat. Ini juga tidak membuat sudut 90 derajat, juga sama. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini tidak membentuk sudut 90 derajat, jadi dia memotong. Ya. Memotong N memotong M. N memotong M. Garis M ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu X, sumbu Y, sekarang titik A, garis A ini, ya garis A ini, dia sejajar sumbu X. Ya, A ini sejajar A sejajar sumbu X. Yang sejajar sumbu X lagi yang mana? Sumbu D. Nah, D ini juga sejajar sumbu X. Nah, yang sejajar sumbu Y yang mana? Yaitu B. B sejajar sumbu Y. Selain B juga ada C. C juga sejajar sumbu Y. Nah, yang tegak lurus berarti AB ini tegak lurus sumbu X, C juga tegak lurus sumbu X. Jadi A ya, A ini tegak lurus ya, tegak lurus sumbu X. Kok A? Bukan A, tapi B ya, B. Kemudian C juga tegak lurus sumbu X ya. Kemudian A ini tegak lurus ya. A ini tegak lurus dengan sumbu Y. Dan D ya, D
D juga tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bidang yang dibentuk oleh titik koordinat. Nah, ini gampang. Kamu tinggal jangan nggak sampai keliru menentukan apa namanya, menentukan titiknya. Kalau kamu perlu menentukan titik, ya ini akan berubah. Nah, di sini titik pertama 0,3. 0,3 di sini 0 naik ke atas 3. Oh, di sini. Kemudian 3,0, 3,30 berarti tetap di sini. Kemudian 0, negatif 3, 0, negatif 3 berarti di sini. Jadi negatif 3,0 berarti di sini. Oke, maka setelah ketemu titik semua, ini titiknya, kita tarik garis semua titik. Ini satu, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Nah, maka ketemu bangun apa ini kalau seperti ini, belah ke 4. Nah, sekarang lagi kalau misalnya kita punya titik di sini 4,2, kemudian kita punya titik 8,3, kemudian kita punya titik lagi di sini 3, negatif 1, ya. Ini 3, negatif 1. Kemudian kita punya titik di sini 7, negatif 1. Nah, setelah itu kita tarik garis. Set, set, set. Nah, ini akan menjadi bentuk apa? Ya, jajar gini. Ya, nah jadi seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini adalah apa namanya, koordinat Kartesius bagian kedua. Cukup sampai di sini materi kita, dan selanjutnya adalah tugas halaman 18 isian, dan 19 sampai 20 adalah pilihan ganda. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.